Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Suryani dan juga rekan saya bernama Hilal Makarim. Kami berasal dari kelompok 4.6. Di sini kami akan menjelaskan langkah kerja ataupun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penggambaran soal yang pertama dan soal yang kedua. Nah, di sini saya sendiri akan menjelaskan langkah kerja ataupun langkah-langkah dalam pembuatan soal yang pertama. Nah, untuk hasil dari penggambaran soal yang pertama sudah ada di layar, yaitu merupakan hasil dari penggambaran soal yang pertama. Nah, adapun langkah kerja ataupun cara yang dapat dilakukan dalam penggambaran soal yang pertama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah seperti ini, kita mau memilih slide yang baru. Nah, kemudian langkah pertama yang harus dilakukan yaitu adalah memilih icon line pada tools draw, kemudian kita menetapkan first point pada penggambaran garis bantu, yaitu saya mengambilnya di sini. Nah, kemudian kita tarik garis ke kanan sepanjang 100 mm, kemudian kita tekan enter, seperti ini. Ini merupakan garis bantu dalam pembentukan lingkaran utamanya, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, kemudian dalam penggambaran soal, pada soal hasil jadi yang sudah tadi saya tampilkan, terdapat dua lingkaran yang berada di masing-masing ujung atau di end point dari garis bantu ini kan, sehingga langkah pertama yang harus dilakukan dalam penggambaran garis yang pertama di sebelah kiri, yaitu adalah memilih icon circle, kemudian pada tools draw, kemudian kita masuk pemilih icon center diameter, kemudian kita menetapkan titik pusat pada first point dari garis bantu di sini di end point-nya seperti ini, kemudian kita masukkan ukuran sebesar 60 mm. Ini merupakan ukuran diameter dari lingkarannya. Kemudian kita tekan enter. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya dengan langkah yang sama, kita memilih icon circle, kemudian memilih jenisnya yaitu center diameter, kemudian menetapkan titik pusatnya di endpoint. Seperti ini, kemudian kita masukkan ukuran sebesar 30 mm. Kemudian kita tekan enter. Nah, selanjutnya ini merupakan penggambaran dari lingkaran yang pertama di sebelah kiri. Kemudian selanjutnya pada lingkaran yang sebelah kanan dilakukan penggambaran ataupun langkah yang sama dengan langkah yang sebelumnya, yaitu adalah memilih icon circle pada tools draw, kemudian kita pilih center diameter, kemudian kita tetapkan titik pusat pada endpoint dari garis bantu yang sudah kita buat yang pertama, seperti ini, kemudian kita tarik dan masukkan ukuran sebesar 80 mm. Kemudian kita tekan enter seperti ini. Nah, kemudian dengan langkah yang sama dapat dilakukan dengan dalam pembuatan lingkaran namun dengan ukuran yang berbeda. Nah, sekarang pembuatan lingkarannya yaitu sebesar 100 mm diameternya. Nah, kemudian kita pilih center diameter, kemudian kita tetapkan di pusat titik pusat yang sama di endpoint, kemudian kita masukkan ukuran sebesar 100 mm seperti ini. Nah, selanjutnya pada hasil jadi dari penggambaran soal yang pertama itu kan terdapat terdapat lingkaran yang dilakukan penggandaan atau ada 4 lingkaran yang mengelilingi di daerah sini yang saya tunjukkan pada kursor pada layar. Itu merupakan step dari penggambaran lingkaran berganda. Nah, adapun langkah pertama yang dapat dilakukan dalam pembuatan lingkaran penggandaan tersebut yaitu membentuk garis bantunya kita membentuk lingkaran bantunya terlebih dahulu dengan memilih icon circle, kemudian kita memilih sebenarnya langkahnya yang sama, yaitu adalah memilih center diameter, kemudian kita masukkan di titik pusat yang sama dan kita masukkan ukuran sebesar 40 mm, kemudian kita tekan enter. Nah, ini merupakan lingkaran bantu untuk sebagai lingkaran yang akan dikelilingi oleh lingkaran berganda itu tadi. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kita membentuk salah satu lingkaran berganda yang akan digandakan. Seperti itu dengan memilih icon circle, kemudian center diameter, dan kita menetapkan titik pusatnya di endpoint pada garis bantu, kemudian kita masukkan ukuran sebesar 20 mm, kemudian kita menekan icon enter seperti ini. Nah, selanjutnya langkah yang dapat dilakukan yaitu adalah memindahkan atau move circle yang
telah kita buat tadi dengan ukuran 20 mm, kemudian langkah yang dapat dilakukan dengan menekan circle yang sudah dibuat tadi, kemudian kita angkat atau kita arahkan ke atas sampai mencapai titik dari lingkaran 40 mm diameternya tadi sampai ada tanda kuadran seperti ini. Kemudian kita tekan klik kiri pada mouse seperti ini, sehingga jadilah lingkaran yang telah kita buat sebesar 20 mm ini berpindah tempat. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya untuk melakukan penggandaan, setelah lingkaran yang ingin digandakan ini berpindah tempat, kemudian kita memilih icon tools, memilih pola array pada tools modify, kemudian kita memilih jenisnya yaitu adalah polar array, kemudian kita menetapkan titik pusat yang menjadi titik yang akan dilingkari oleh lingkaran berganda itu sendiri. Kemudian kita menekan klik, menekan sebelah kiri mouse, kemudian kita titik seperti ini. Nah, jadilah lingkarannya. Nah, namun berdasarkan berdasarkan hasil jadi yang telah kita buat tadi, itu langkah kan yang dibutuhkan pada soal itu hanya 4 lingkaran saja, sehingga langkah yang dapat dilakukan untuk merubah yang awalnya 6 menjadi 4 ini itu di icon items ini, kemudian di bagian items paling atas ini terdapat item count, kemudian kita merubahnya menjadi 4 lingkaran saja, kemudian kita menekan enter. Nah, seperti ini, kemudian jadilah lingkarannya hanya sebanyak 4. Nah, kemudian selanjutnya close array. Nah, kemudian selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu adalah membentuk lingkaran yang ada di bagian sebelah sini, yaitu adalah di bagian sebelah sini. Langkah yang dapat dilakukan yaitu adalah membentuk garis bantu terlebih dahulu. Nah, pada langkah pembentukan garis bantu ini, kita memilih icon ray atau garis yang memiliki ukuran tidak terbatas. Nah, langkah yang dapat dilakukan dalam pembuatan garis ray ini dengan mengetik ray, kemudian kita pilih ray yang pertama, pilihan yang pertama ini, kemudian kita klik kanan. Nah, kemudian langkah yang dapat dilakukan adalah menetapkan first point dari garis ray ini di bagian kuadran lingkaran terluar dari lingkaran yang memiliki diameter 100 mm seperti ini. Nah, kita pilih di sini kuadrannya, kemudian kita mengarahkan garis ray ini ke kanan secara horizontal seperti ini, kemudian kita klik kiri pada mouse. Nah, mohon maaf ini salah. Kita Ctrl Z atau kita undo. Nah, kemudian dengan langkah yang sama, mohon maaf tadi ada kesalahan. Nah, seperti ini, dengan langkah yang sama kita ulangi, kemudian kita tetapkan, kemudian kita mengarahkannya ke kanan, seperti ini. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, selanjutnya, dengan langkah yang sama, untuk membentuk garis bantu yang kedua, yaitu adalah kita akan membentuk garis ray, namun diarahkan secara vertikal ke atas, dengan cara seperti ini, ray, kemudian kita pilih icon ray, ya. Selanjutnya kita menetapkan first point-nya, yaitu di bagian kuadran sebelah kanan pada lingkaran dalam yang memiliki diameter 80 mm seperti ini. Kemudian kita arahkan ke atas. Nah, agar garis ray ini itu bisa tegak lurus, itu maka kita menyalakan icon F8 seperti ini, atau ortonya kita nyalakan dengan cara mengaktifkan ortonya seperti itu dengan menekan F8. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, sehingga terbentuklah garis bantu untuk membentuk lingkaran yang di bagian kanan atas seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang dapat dilakukan untuk membentuk lingkaran di bagian sini itu adalah dengan menekan icon circle, kemudian kita pilih tantan radius, kemudian kita memilih terlebih dahulu garis singgung yang menjadi daerah yang akan terbentuknya garis lingkarannya, yaitu di sebelah sini, kemudian di sebelah sini juga.
Nah, kemudian kita masukkan ukuran radiusnya. Nah, kan pada soal itu terdapat ukuran yaitu sebesar 50 mm radiusnya, diameter. Namun pada tantan radius ini kita menggunakan radius bukan diameter, sehingga kita menggunakan ukuran radius dari 50 mm yaitu adalah 25 mm. Seperti itu. Kemudian sehingga kita masukkan ukuran 25 dan kemudian kita tekan enter. Nah, sehingga terbentuklah lingkaran pada lingkaran yang ketiga di bagian kanan atas. Nah, selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu adalah membentuk lingkaran dalam dari lingkaran yang telah kita buat tadi, yaitu adalah lingkaran yang memiliki ukuran diameter 20 mm. Nah, adapun langkah yang dilakukan yaitu sama seperti lingkaran-lingkaran sebelumnya, yaitu dengan memilih icon circle pada tools draw, kemudian kita memilih center diameter. Nah, kemudian kita tetapkan titik pusat di titik pusat yang sama di sini, kemudian di senternya, kemudian kita tekan dan kita tarik keluar dan masukkan ukuran yang dibutuhkan yaitu sebesar 20 mm, kemudian kita tekan enter seperti ini. Nah, kemudian jadilah lingkaran pada bagian kanan atas. Nah, selanjutnya langkah yang dapat dilakukan yaitu adalah menghapus seluruh garis bantu yang telah dibuat untuk membentuk lingkaran. Nah, adapun langkah yang dapat dilakukan itu sebenarnya ada dua jenis, yaitu dengan menggunakan trim atau menggunakan delete. Namun pada kali ini saya akan menggunakan icon delete, yaitu dengan memilih icon delete pada tools modify atau erase. Itu bisa juga menggunakan delete pada keyboard, namun di sini saya menggunakan icon pada AutoCAD-nya langsung, yaitu erase. Kemudian kita klik icon erase ini, kemudian kita mengarahkannya pada setiap garis yang ingin dihapus. Yang pertama yaitu ini, kemudian kita tekan spasi, kemudian kita tekan lagi erase, kemudian kita masukkan memilih garis yang ingin dihapus lagi ini, kemudian kita tekan spasi, kemudian kita pilih lagi icon erase, kemudian kita pilih garis lagi, kemudian yang ingin dihapus, kemudian kita tekan spasi, dan terakhir dengan langkah yang sama untuk menghapus lingkaran bantu, untuk membentuk lingkaran berganda seperti ini, kemudian kita tekan spasi. Nah, maka dapat terlihat lingkaran-lingkaran utama pada soal nomor 1. Nah, selanjutnya pada soal nomor 1 kan dapat kita ketahui di sini terdapat garis-garis singgung yang menghubungkan ketiga lingkaran ini. Nah, adapun sebenarnya langkah yang dapat dilakukan itu ada dua cara, dengan menggunakan icon fillet atau menggunakan lingkaran-lingkaran bantu. Nah, di sini saya memilih untuk menggunakan lingkaran-lingkaran bantu dalam proses pembentukan garis lengkung untuk menghubungkan ketiga lingkaran ini. Nah, adapun langkah yang dapat dilakukan yaitu adalah memilih icon circle pada tools draw, kemudian kita memilih icon tantan radius. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah menentukan terlebih dahulu garis singgung yang ingin dijadikan sebagai daerah yang dilewati oleh garis lingkaran itu sendiri, yaitu di sebelah sini dan di sebelah sini. Nah, kemudian kita masukkan ukurannya sebesar 100 mm, kemudian kita tekan enter. Nah, seperti ini, maka jadilah lingkaran yang pertama. Nah, kemudian pada lingkaran yang bagian bawah, kita membentuknya dengan langkah yang sama, yaitu dengan memilih icon circle pada tools draw, kemudian kita memilih tantan radius, kemudian kita menentukan garis daerah singgungnya, kemudian kita milih di sini, kemudian kita masukkan dengan ukuran yang sama, yaitu kemudian kita memilih icon enter. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya pada di bagian kanan, ini langkah yang dilakukan pada dasarnya sama, namun memiliki ukuran lingkaran untuk membentuk garis singgungnya itu berbeda, yaitu adalah 40 mm radiusnya. Nah, dengan langkah yang sama, yaitu adalah circle, kemudian tantan radius. Nah, ditentukan daerah garis singgungnya, yaitu di sebelah sini, kemudian di sebelah sini, kemudian kita masukkan ukuran sebesar 40 mm, kemudian kita tekan enter, seperti ini. Nah, langkah yang sama yang dapat dilakukan pada bagian bawah seperti itu juga, yaitu memilih icon circle, kemudian tantan radius, kemudian kita memilih atau mengklik daerah-daerah singgungnya,
seperti ini, dan yang di sini kemudian kita masukkan ukuran karena sudah melakukannya dengan langkah yang sama, sehingga ukuran yang dimaksud itu sudah terisi otomatis. Kemudian kita menekan enter di sini dan jadilah lingkarannya. Nah, selanjutnya, langkah yang dapat dilakukan yaitu adalah menghapus seluruh garis yang tidak dibutuhkan, dan garis tersebut itu disesuaikan dengan kebutuhan dari soal. Nah, adapun langkah di sini saya menggunakan icon trim pada Tools Modify, dan langkah yang dapat dilakukan dalam menggunakan Tools Modify ini sendiri yaitu adalah mengklik atau memilih icon trim pada Tools Modify, kemudian diklik kanan pada mouse, kemudian memilih crossing pada Command Tab, seperti ini dengan mengklik kiri, dan diarahkan kursor pada setiap garis yang ingin dihapus atau di-cut atau dipotong. Nah, adapun kita lakukan saja langsung seperti ini. Nah, kemudian ini, kemudian ini. Nah, ini kan mohon maaf ada kesalahan tadi. Kita ulangi saja. Ini kita icon trim, kemudian klik kanan, kemudian pilih crossing. Ini, kemudian dipilih ini, dan ini. Nah, jadilah hasil dari penggambaran soal nomor 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Makarim, saya dari kelompok 4.6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses pengerjaan pada gambar kedua. Seperti yang terlihat pada layar, ini merupakan hasil jadi dari gambar kedua. Pada gambar kedua ini kita akan menggunakan berbagai tools seperti tools draw line, tools circle, lalu kita menggunakan tools modify dengan memilih opsi polar array, baru juga kita akan menggunakan tools properties by layer. Untuk langkah pengerjaannya akan saya jelaskan secara terperinci sebagai berikut. Pada langkah pertama ini kita akan membuat 3 lingkaran dengan ukuran yang berbeda-beda. Pertama-tama kita akan menggunakan tools draw circle center diameter dengan lingkaran terdalamnya sebesar 28 diameter. Lalu kita akan membuat lingkaran keduanya dengan ukuran kita akan membuat 3 lingkaran dengan menggunakan circle center diameter. Lingkaran kedua sebesar 48 diameter. Lingkaran ketiga dengan ukuran 70 diameter. Baik, selanjutnya pada langkah kedua kita akan membuat garis terputus-putus pada lingkaran kedua dan akan membuat lingkaran kecil pada sekelilingnya. Pertama-tama kita akan membuat lingkaran kecil pada garis kedua dengan menggunakan garis bantu dengan menggunakan line, lalu ditarik dari sisi tengah lingkaran, lalu dihubungkan ke lingkaran yang ada sisi lingkaran kedua. Lalu kita akan membuat lingkaran kecil pada lingkaran yang ada lingkaran kedua dengan menggunakan tools circle center diameter dengan ukuran 8 diameter. Lalu kita akan menggandakan lingkaran kecil yang ada di lingkaran kedua ini dengan menggunakan tools modify polar array dengan cara diklik lingkaran kecil, dengan cara diklik kanan kursor pada lingkaran kecil ini.
lalu diklikkan pada kursor, lalu di kursornya diarahkan ke tengah lingkaran, lalu diklikkan. Selanjutnya kita akan membuat garis terputus-putusnya dengan menggunakan tools properties dengan menggunakan by layer, lalu diatur dengan klik order, lalu dipilih lot, lalu dipilih line type yang pertama, ISO yang pertama, lalu tekan OK. Lalu dipilih lagi pada lingkaran kedua, lalu dipilih by layer yang diinginkan, yang sudah kita atur tadi. Baik, selanjutnya pada langkah ketiga kita akan membuat garis vertikal ke bawah yang ditarik dari sisi tengah lingkaran dengan ukuran 102 mm. Lalu ditarik lagi ke sisi kanan kirinya dengan ukuran masing-masingnya sebesar 42 mm. Masukkan angka 42 mm. Selanjutnya kita akan menarik ke atas dengan ukuran 30 mm. Ditarik lagi pada sisi kanan dengan panjang 30 mm. Kemudian kita akan membuat lingkaran pada garis bantu yang telah dibuat pada langkah sebelumnya ini dengan menggunakan tools circle center diameter dengan ukuran 18. Ulangi langkah yang sama pada lingkaran yang berada di kanan. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran kedua pada lingkaran yang telah dibuat sebelumnya ini dengan menggunakan tools circle center radius dengan ukuran 18 juga. Ulangi langkah yang sama pada lingkaran yang berada di kanan. Setelah kita menyelesaikan pada langkah ketiga ini, pada langkah keempat kita akan membuat garis penghubung yang ditarik dari garis dasar yang berada di bawah ini agar nanti bisa menyesuaikan seperti gambar pada hasil jadi pada gambar kedua. Pertama kita akan membuat garis bantu yang ditarik dari sisi tengah garis dasar, ditarik ke sisi kanan dan kirinya sepanjang 14 mm. Lalu dihubungkan garis bantu yang telah dibuat ke arah lingkaran yang berada di atas sampai menyentuh sisi lingkaran yang ada. Lalu kita juga akan membuat garis bantu pada dua lingkaran yang berada di bawah ini dengan cara pertama-tama ditarik dari sisi tengah lingkaran, ditarik ke atas lingkaran luar, diulangi langkah yang sama pada lingkaran yang berada di kanan. Lalu kita akan menghubungkan kembali garis bantu yang telah dibuat ke sisi garis yang telah dibuat pada langkah sebelumnya. Setelah selesai pada langkah keempat ini, pada langkah kelima kita akan membuat garis fillet dengan menggunakan tools modify dengan memilih fillet. Pertama-tama kita akan membuat fillet pada dua garis yang berada di atas ini dengan memilih radius yang ada di bawah ini dengan ukuran 10, lalu ditekan enter, lalu diklik kedua sisi yang ada, pertama dari sisi garis lurus ini, kemudian diklik sisi lingkarannya. Diulangi langkah yang sama pada sisi yang ada di kanan dengan sama-sama menggunakan 10 radius. Selanjutnya kita akan membuat garis fillet juga pada sisi yang berada pada
tengah ini dan kedua sisi yang berada di bawah dengan sama-sama menggunakan fillet dan dengan menggunakan radius dengan ukuran 8 radius. Ulangi langkah yang sama. Langkah selanjutnya kita akan membuat garis vertikal miring yang dibuat diawali dengan membuat garis bantu. Ditarik dari kedua lingkaran yang berada di bawah, ditarik dari si tengah lingkaran lalu dihubungkan ke lingkaran terluar. Dilakukan juga pada lingkaran yang berada di kanan. Lalu ditarik dari garis bantu dihubungkan ke lingkaran yang berada di atas sampai menyentuh sisi lingkaran keluar. Nampaknya tidak bisa, mungkin kita akan membuat garis bantu dulu. Membuat garis bantu dulu dari sisi atas lingkaran yang di tengah. Dari sisi mungkin bisa kita buat dari lingkaran kedua saja, ditarik ke lingkaran yang berada lingkaran terluar. Mungkin kita lalu dapat menghubungkan kedua garis bantu yang telah dibuat ini. Ya, dapat. Lalu kita ulangi pada garis bantu yang ada di kanan. Kita coba tanpa dengan menggunakan garis bantu yang ada di atas. Apakah bisa? Dan ternyata bisa. Kita buat garis bantu dulu pada seperti langkah sebelumnya tadi. Kita hubungkan lagi. Langkah selanjutnya atau langkah terakhir kita akan menghapus objek-objek yang tidak diperlukan dengan menggunakan trim. Gitu kan. Lalu dihapus garis-garis yang tidak diperlukan. Proses trim ini mungkin akan membutuhkan beberapa waktu yang agak lama. Jika terdapat objek yang tidak bisa dihapus dengan menggunakan trim, mungkin kita dapat menggunakan eraser. Dihapus semua garis yang tidak diperlukan. Ya, sudah selesai. Ini merupakan hasil jadi pada gambar kedua. Dengan ini gambar kedua selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.